Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucap segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, serta rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salah satunya nikmat umur dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dari Ramadan lalu hingga Ramadan tahun ini. Tidak lupa-lupanya, marilah kita mengucapkan solawat beriring salam kepada beliau, ruh junjungan alam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang, yang penuh dengan iman, Islam, dan ihsan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan penampilan saya untuk membawakan sepenggal dakwah yang berjudul pendidikan. Dalam roh Islam terdapat 3 aspek penting, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah-akidah akhlak. Makna yang terkandung dalam 3 hal ini, di dalamnya terkandung atribut substansi dan perilaku. Oleh karena itu, beribadah itu sama dengan bertakwa yang tidak hanya meliputi ibadah atau mahdah, tetapi juga ibadah sosial muamalah. Dan berakhlak tidak hanya meliputi sikap tetapi juga perilaku, interaktif dan komunikatif. Maka beragama dan berislam itu artinya berperilaku ekspresif, produktif, dan komunikatif sesuai dengan nilai dan norma Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun khiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal yang sangat penting dalam sifat dan karakter menjadi insan atau kamil pendidikan, melalui pendidikan baik itu manusia, keluarga, sekolah ataupun lingkungan, manusia dapat terbuka pikirannya bahwa apa-apa yang ada dalam semesta ini terdapat banyak sekali ilmu. Mulai ada yang dalam diri mereka itu sendiri hingga luar angkasa yang sulit dijangkau oleh indera panca. Dan pada akhirnya berpikir bahwa alam semesta adalah pemilik sang pencipta, dialah yang mengatur segalanya. Di antara aturan-aturan itu, salah satunya tentang pendidikan anak yang harus diperhatikan, bahwa pendidikan masa kanak-kanak yang akan berpengaruh pada karakter anak itu. Ketika telah dewasa nanti, pendidikan terhadap anak tidak dilakukan lagi. Mereka masih kecil, tapi dilakukan sejak dalam kandungan sampailah tumbuh dewasa. Sebagai hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Man salaka tariqan yaltamisu fihi
ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari pidato singkat saya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kullu mauludin al fitrah itu mengisarkan tentang pentingnya menata iklim agamais di lingkungan keluarga dan iklim-iklim positif lainnya. Karena proses awal bagi pertumbuhan anak adalah rumah bagi anak prasekolah. Karena penciptaan generasi yang soleh lebih penting dari segalanya. Hadirin para pendengar, perjuangan Nabi Nuh alaihissalam berakhir dengan azab air. Karena di lingkungan keluarganya ada anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Sementara perjuangan Nabi Ibrahim berjalan mulus dan berhasil sebab anaknya yang soleh imannya dibuktikan dengan amal. Wallahu a'lam bissawab. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu penampilan nomor 37 Algi Fahri dari utusan TPA Husnul Islam. Kepada Pak Ustadz Ali Basir mungkin terlebih dahulu untuk berkomentar. Silakan. Terima kasih Nak Mirma. Assalamualaikum Algi Fahri. Berdiri Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi Algi wabarakatuh. Fahri udah berapa kali ikut acara ini? Lomba kita nih? Baru sekali. Baru ini ya. Nah, boleh tanya Ustadz usianya berapa nih? Usianya berapa? 11. Kelas 6 SD ya? Iya. 5 ya. Alhamdulillah sudah ikut lomba ini. Tapi Ananda, kita lomba ya. Boleh tanya Ustadz, berapa hari latihannya nih? Latihan untuk lomba ini. Berapa hari? Berapa lama? 2 pekan. 2 pekan ya. Harusnya ada 2 pekan lancar ya. Tidak harus lihat teks lagi ya. Baik ya, tapi karena Ananda sudah bergabung sebagai masukan dari Dewan Juri. Pertama kalau kita ikut lomba, terima kasih ya kalau tadi nggak dengar. Baik, assalamualaikum Algi Fahri. Baik ya, Ustaz sekali lagi tanya ya. Jadi kalau kita ikut lomba harus kita itu paham lancar ya. Ananda pakai teks ini. Kita mulai dengan salam, setelah salam bersyukur kepada Allah. Sini secara teksnya udah bagus itu, tapi belum tadi nggak disebutkan. Kemudian salawat kepada Rasulullah setelah bersyukur ya. Kemudian baca ayat Qur'annya, baca hadisnya berkenaan dengan tema. Judulnya apa judulnya? Pendidikan. Nah, terlalu umum ya. Nah, contohnya Ramadan bulan pendidikan, itu khususnya contohnya. Tapi kamu pendidikan saja, itu masih umum. Kemudian ada kelebihan kamu, secara penampilan sudah bagus ini. Nah, ada secara penampilan sudah bagus, sudah supaya kayak ustazah ini, kayak ustadz nih ya, udah kayak dai ini dipertahankan. Kemudian bacaan Quran sudah bagus, tapi tadi waktu membaca terjemahannya, coba ulangi terjemahannya tanpa lihat teks, coba lihat teks, coba. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu. Manusia nggak ikut. Nah, itu kurang ya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Surat apa tuh? Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, jadi kalau udah baca Qur'annya, baca terjemahannya jangan sampai salah ya. Yes. Nah, kemudian bahan tetap kalau kita lomba, kalau kita nggak hafal, ya tetap lain penilaiannya ya. Nah, Nanda pakai teks itu kena lambat tadi berhenti, Ustaz berikan kasih teks. Nanda kan kamu belum menguasai bahan itu. Baik, tapi yang jelas tuh Ananda untuk Algi Fahri Ripari, terima kasih sudah bergabung di acara lomba ini. Semoga ke depan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya komentar dari Pak Ustadz Rafi'i Munir. Terima kasih. Assalamualaikum, Ananda Algi Fahri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung di Radio Ekstra FM dalam rangka ya dai cilik ya. Ya, ini pertama ikut ya. Yes. Ya, jadi judulnya pendidikan ya. Yeah. Nah, seperti kata Ustaz Ali Basir, ini umumnya judulnya terlalu umum, terlalu luas pendidikan.
Ya, pendidikan tuh bisa anak-anak, bisa orang tua, atau pendidikan di rumah atau di sekolah, ya, umum sekali kan. Diambil judulnya itu lebih khusus, umpamanya pendidikan anak usia dini. Ya, berarti memang penekannya di sini karena tadi masalah yang disampaikan bagaimana anak-anak itu sejak dini kita didik supaya nanti berubah wataknya, karakternya di masa depan kan begitu. Jadi buat saja pendidikan anak usia dini kan. Jadi khusus pendidikan waktu kecil, itu karena akan berpengaruh ke masa depannya. Itu satu. Kemudian tadi ada yang terbalik, indra panca. Indra panca itu panca indra. Panca indra. Ya, kenapa bisa indra panca? Panca indra kan begitu kan. Kemudian bedakan waktu kita baca buku biasa dengan pidato. Jadi kan udah dikasih kayak baca buku biasa kan. Jadi harus ada tekanan, stressingnya itu, ada tekanan, ada rendah begitu dalam berpidato kan, sesuai apa yang kita sampaikan dalam berpidato itu, sehingga kelupaan teksnya ya. Kemudian baca Al-Qur'annya sudah bagus ya, bagus baca Al-Qur'annya, panjang pendeknya sudah benar, itu dipertahankan. Tinggal aja penguasaan bahan ini. Jadi kita di sini kalau bisa memang bebas tanpa trik-trik. Seandainya pun lupa, disitulah kita bisa memori kembali kan, mengolah dalam bentuk yang lain tapi tidak melenceng dari apa yang kita tulis di teks itu. Bisa saja dia mungkin bahasanya berbeda tetapi tetap mengacu pada teks. Itu artinya kita sudah menguasai kan. Itu yang kita inginkan di sini. Jadi dia hidup suasana, tidak harus lama terdiam karena lupa mengingat bait keberapa, teks keberapa kan begitu kan. Itu insyaallah ke depan tidak akan terjadi lagi ya. Baik, ya terima kasih ya. Ya baik, syukron Ustadz Rafi'i Munir yang telah memberikan komentarnya. Semangat terus untuk Ananda Al-Ghifari ya.